Rangernya Joy dan Chushin kah? Wih, ini hero signature banget emang ya dari MP. Dan yep, Chushin nampaknya menjadi jawaban penasaran sih untuk hero lain yang bisa masuk ke area belakangnya lagi untuk ngejawab Shizo dengan Grangernya nanti selain Joy. Karena masuk ke bagian dari pick selanjutnya untuk Lazy, Hayabusa yang 2 game ditutup kini terbuka untuk James Punks setelah 2 game ya main fighter assassin sih sebenarnya. Iya mungkin memang terlihat ya James ini anaknya assassin banget. Karena ya bandnya dari tadi Fanny dan Fanny. Bahkan di first pick Blacklist kagak mau juga ngambil Fanny-nya. Ya gue tahu MP juga user assassin kok. Cuman mungkin untuk Fanny sekarang dia belum bisa adaptasi ya dengan ya kita tahu nerfnya Fanny. Kalau Fanny yang jago banget untuk sekarang ya gue rasa nerfnya ini lumayan berpengaruh. Tapi kayak kalau yang bener-bener steel cable-nya overpower ya udahlah sama aja tetap gitu kan. Povius yang diambil ini dia Lazy Sport secara nggak langsung dia akan bilang dirasakan nih di zoning sama manusia ungu. Wow, rasanya seperti apa nih? Karena dibalas juga dengan adanya another ungu hero ya yang sustain banget sebetulnya kalau ngomongin glue. Dan setelahnya bisa ngejawab juga nih untuk power hero dari Dare juga Povius di area landing. Dan dari teman-teman Blacklist International, aku pikir tadi teman-teman Lazy mau prioritasin ke area mid-nya dulu ya, kayak Yves 2 game mau ditutup, mau diambil gitu buat high ground, tapi ternyata enggak. Prioritas ke area Povius, yang membuat akhirnya Yves-nya masuk ke rangkaian banning kedua dari Blacklist. Oke. Abisin mid laner. Ya bisa jadi opsi juga sih. Ngelihat lawan Chushin kayaknya high ground enak deh. Kayak Parsia lagi mungkin, atau mungkin bisa larinya ke arah Sicilian kalau mereka mau bener-bener cari asuransi gitu kan di late game-nya. Irrital Band Gold Lane nih yang akan bener-bener dihabisin. Irrital juga matchup yang lumayan enak, bukan bagus ya, maksudnya lumayan enak aja untuk ngelawan Granger. Ya balik lagi Irrital, dia nggak akan pernah berhenti jalan. Jadi Granger juga untuk mainin Rhapsody-nya ya agak sedikit tricky lah, nggak gampang-gampang banget kena. Sementara untuk band terakhirnya Chip masih tetap memaksimalkan dan respect sama macro play ya. Sedangkan Gatot, 2 hero badan terpantau nih dari teman-teman Blacklist International untuk tameng mereka di area tim fight besarnya mungkin ya, khususnya dari tadi objektif hutan nih memang jadi taman bermain bagi keduanya. Yang belum terlihat berarti satu hero God Lane ini mau coba untuk melihat dulu nih 2 hero terakhirnya Lazy. Romer belum ada, mereka juga belum punya mid lane. Dan sejauh ini kalau ngomongin mid lane benar-benar tipis banget. Tapi belum tim fight Faramis yang menjadi pilihan. Oke. Mereka harus cari romer yang mungkin badan juga sih, karena kasihan juga sama Poviusnya, dia nggak bisa dipok balik damage. Ini shit ternyata follow up damage-nya dari Granger berarti ya untuk di akhir nanti. Di awal juga lumayan bisa. Dan Moskov ini dia salah satu marksman yang bisa dibilang lumayan bisa mengantisipasi assassin. Walaupun gak 100% ya, memang kayak tipikal Hayabusa, tipikal Link, Fanny, Lancelot, apapun lah. Assassin mungkin bisa dibilang kayak tricky aja. Ketika lawan Moskov bisa jadi tetap lancar, tapi bisa jadi gagal juga. Spear of Misery ini jadi satu skill defensif yang paling bagus menurut gue untuk lawan assassin. Iya, dan setidaknya ini ngedenial banget nih untuk ya James bisa mainin ke area landing jauhnya gak sih? Opsi kedua ketika permainan agresifnya bisa dijawab sama teman-teman dari Blacklist International, tapi ini menjadi pilihan bagi keduanya. Itu dia 10 hero yang sudah diamankan dari kedua belah tim. Match point for everyone. Untuk Lazy Esports kah, atau ternyata Blacklist International yang berhasil menyapu bersih kemenangan 2-1 di match yang pertama, yang bakal langsung kita lihat ke Land of Dawn. So without any further ado, let's get jump to the Land of Dawn. Oke. Kita akan lihat nih seperti apa ya nantinya. Apakah memang gameplay agresif ini cocok untuk Lazy? Karena mereka benar-benar team fight oriented banget. Faramis juga jelas dia mau team fight. Dan lihat dari Farlane oke lah ya, masih ada Hayabusa juga yang bisa kontrol. Dan ini akan jadi tanda tanya juga untuk Blacklist. Siapa yang akan pegang Farlane nanti? Apakah Joy dulu? Apakah langsung kasih ke Moskov? Karena keduanya sama-sama bisa dan sama-sama butuh item. Shifting yang akan dijawab oleh Blacklist International ya di beberapa menit ke depan. Dan kalau kita lihat juga nampaknya dari Blacklist International mereka coba untuk memaksimalkan area power pressure early-nya nih ya dengan adanya Haji. Lantern flare-nya sudah mulai menjadi gangguan terbesar bagi Chop. Terpantau sudah ada pokingan juga yang mengarah ke area Packbed
dan lumayan proaktif sih dari kedua belah tim untuk maksimalin karya early dan player emblem. 2 assassin masih temporal rain dan Warcry yang dibawakan oleh Hayabusa. Masalahnya kayak Moskov-nya pakai basic command emblem oke, tapi ya ternyata ada Master Assassin juga, dan di bagian bottom lane Shadow Kill tercounter sebetulnya dengan adanya Revitalize, ada yang pas banget dibuka juga oleh Parks Ziva yang bisa banget nih membuat akhirnya source aja udah yang kebuang, nggak ada korban. Masih belum ada jual beli serangan ya terpantau di momen-momen early, dan hal tersebut itu selalu terjadi di turtle pertama nih, pola yang dibawakan oleh kedua belah tim. Coach Shadow dibuka memberikan teori ancaman aja, dan untungnya di sini bisa dibilang belum ada trigger lagi yang bisa dimaksimalkan oleh Lazy untuk spell yang dimiliki oleh Blacklist, dan itu dia 11 detik harus menandakan turtle akan muncul. Dan terpantau kali ini sudah mulai ada beberapa pertemuan dan pokingan secara langsung dari seorang MP. Oke, bahkan ngelihat dari Free harusnya ya nggak ada gangguan sama sekali, dan Retribution on point. MP masih bisa secure, tapi team fightnya nggak bisa dihindarkan lagi. Faramis untuk counter glow apakah bisa berguna sekarang, karena first blood MP menjadi korban pertama. Bahkan sekarang Perziva yang sudah ada di level 4 Avatar Guardian bisa digunakan ofensif ataupun defensif, tapi split yang bisa berguna dengan baik juga. Bahkan Siso sampai hadir. Datang kali ini dari Grangernya, Flicker digunakan, Haji menjadi korban. Next target Perziva juga menjadi korban kedua. Wow, dan nampaknya tidak sampai di situ. Purple buff, oke, gagal bisa diamankan. Hanya anak purple buff saja yang bisa direnggut oleh pemain-pemain dari Lazy Esports, dan tidak tepat sasaran dari Spear of Distractions yang membuat Outplay berfokus untuk menukar nyawa teman-temannya dengan sedikit platingan ya tadi dengan adanya gold di area top lane, dan menurutku masih belum begitu worth it, karena masalahnya memang Turtle diamankan oleh Blacklist, tapi 3 nyawa sekaligus ini diamankan oleh Lazy Esports. Ya kalau dibilang efektif atau enggak tergantung next move-nya sih. 3 point kill ini ya pasti matahin 3 yang tumbang lah. Tapi kan positifnya ada dari Outplay yang dia dimana kan kita tahu Moskov butuh banget item nih. Dia plating hampir full plating tadi di awal, seenggaknya untuk first itemnya udah lumayan bisa cepat kan, daripada dia tadi join juga. Cuma gue suka sih kayak Zizo yang tiba-tiba hadir gitu kan, dia ngelepas atas tapi dengan pertukaran 3 point kill, bahkan sampai kayak invade jungle, jadi bikin mapnya tuh nggak dikuasain sama Blacklist. Andai tadi misalkan Zizo-nya nggak datang, mungkin Blacklist bisa menangin team fight, atau seenggaknya selamat dari terkaman Lazy. Nextnya dia akan bisa kontrol dari mapnya, dia akan bisa kontrol dari rivernya. Itu yang bakal jadi mimpi buruk untuk Assassin. Ya, khususnya untuk Fox dan Spanx juga yang sejauh ini belum ada gerakan tambahan lagi. Besok walaupun di sini udah mulai ada 1v1 situation yang nggak selesai. Infinity War dari Pigman dan juga Dare yang sejauh ini ngasih 1 buah starting pack juga untuk mulai poking karya objektif Turtle kedua yang sudah mulai hadir kembali. Masih tarik ulur aja di area bottom lane. Terpantau kali ini pack juga sudah mulai membuka karya 1 Bastion Town untuk memberikan ancaman. Kayak pemain-pemain dari Blacklist International sedang baku hantam masih tidak henti dilakukan oleh Pigman dan juga Dare, dan Packbet kali ini sudah mulai beralih posisi dan memaksa Pigman membuka karya flickernya. Oke, ini wah JMC benar-benar jadi masalah ya, karena memang damage dari Lazy Esports harusnya nggak cukup. Itu dia split yang bisa ngedodge kalian loh. Wave Dragon-nya keluar, kalian perhatikan lampu hijaunya udah nggak ada. Wave Dragon-nya keluar tapi nggak terlempar karena split di waktu yang tepat, dan MP bermain dengan Rhythm of Joy. Haji masih bakal menjadi target yang pertama, dan ada Retribution bisa keluar dari Retribution. Masih bisa diamankan, nanti James yang berhasil lasit karena turtle-nya Spear of Destruction-nya connect. Mau masuk atau enggak bukan pilihan yang baik. Bagusan push atas daripada join team fight, yang dimana team fightnya pun sudah selesai. Wah, itu dia dengan adanya Turtle yang diamankan Lazy Esports. Lihat rotasi cepat juga mampu untuk langsung diamankan oleh pemain-pemain dari Lazy untuk menutupi kerugian yang bisa dimaksimalkan oleh Outplay di area top lane. Taras setidaknya masih bisa ditahan, sedangkan teman-teman dari Blacklist International mereka masih harus pulang dengan tangan kosong, karena masalahnya Turtle yang diamankan Lazy nggak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh Blacklist. Flicker? Bahkan kali ini ada Flicker, Wave Dragon ke arah yang salah yang buat akhirnya pecah telur. Akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Blacklist International di area mid lane. Cok, sebenarnya ada tadi tapi belum selesai di sana. Haji menjadi korban kembali. Perziva bakal menjadi next target juga. Rhapsody yang begitu sakit masih bisa survive juga, cukup tanky dari Perziva. Oke, 1 ditukarkan dengan ininya 1 ya, menjadi pertukaran yang membuat
Lazy nggak lagi pulang dengan tangan kosong, dan Gold so far masih swing tangan Lazy Esports karena poin eliminasi ini jadi poin sidaknya untuk Blacklist Internasional. Walaupun kalau kita bicara soal item, sudah mulai ada beberapa item yang dibulatkan juga. Starlium sidaknya udah di tangan seorang MP ya, dan juga adanya Antiquiras ternyata menjadi first item untuk Pinkman di sini. Oke, Antiquiras. Pantesan dia keras banget ya tadi yang dia bikin juga. Asli. Gak kenapa-kenapa. Tapi memang Glow karena memang dari skill satunya dari slappadnya juga dia memang nambah darah gitu kan. Jadi lebih enak juga, dan pertukaran Tarat sepertinya ini hal yang terbaik untuk sekarang bagi Blacklist Internasional di kondisi under gold. Mereka tetap masih bisa dapetin trade yang setara. Cuman hati-hati nih, tetap bakal jadi masalah ketika Pinkman-nya split-split itu kena skill dari Chove. Masalahnya mungkin Pinkman-nya selamat, teman-temannya belum tentu kalau yang ada di sekitar sana kan. Terus splash damage bakal gila banget. Ini yang perlu dikonsider ya oleh Blacklist International untuk next move-nya ya, karena Shizo sudah mulai kembali menampakkan batang hidungnya dan damage-nya sudah mulai terasa masif karena pemain-pemain Blacklist, bahkan khususnya Pinkman yang dari tadi menjadi topik hangat kita dengan item defense-nya. Dan turtle terakhir nampaknya menjadi turtle untuk pemain-pemain dari Lazy Esports karena memang terlalu beresiko ya untuk Blacklist kontestasi di area objektif netral tersebut. Walaupun kalau kita bicara XP-nya tidak begitu berbeda, tapi pertukaran dari objektif turtle berada di area eliminasi, di mana Shizo tumbang mengarah ke area Buckbat yang hilang. Double kill berhasil disecure oleh seorang MP. Ya, double kill menjadi pembuka yang cukup oke ya. Yang dimana Blacklist tadi kalah kill jauh banget ya, 3-1 sekarang menjadi 4-3 juga. Dan map control inilah yang paling penting. Ketika menggunakan Moskov dan Moskovnya sekarang di bawah team fight, dapetin inner turret, ini bakal menjadi hal yang bagus banget. Nextnya, landing jauh, ini bakal menjadi mimpi buruk walaupun match up-nya memang untuk ya menit-menit segini kayaknya James masih bisa lebih unggul lah daripada outplay kan. Sampai nanti mungkin karena Win of Nature baru ada sedikit perbedaan. Tapi seenggaknya Blacklist sudah membayar lunas hutangnya dari gold yang tadinya ketinggalan hampir 2000 gold. Sekarang udah ditarik dan unggul walaupun masih dikit. Yes, good revenue nampaknya. Dan teamfight kembali terjadi. Rapid light terpop up untuk sustainability di area teamfight yang intens. Lazy Esports mengangkat satu pemain dengarnya, satu bola terflare. Dan lihat bagaimana Dare coba untuk mulai menari-nari dengarnya yang berlampur. Tapi MP memegang kaki seorang Shizo yang tumbang tewas tergeletak di area sisi midlane. Dan lihat bagaimana Buckbat hilang dengarnya. Double point eliminasi yang berhasil di-secure seorang MP. Dan masih coba untuk mau lebih karena pertukaran kembali diamankan dengarnya. Satu member saja tapi triple kill. Oh no. Disecure begitu saya dengarnya. MP looking for maniac, tapi James mampu menghindar dari serangan C diberikan oleh seorang MP. Ya, termakan tempo dari Blacklist Internasional, itulah yang terjadi dan James terpaksa menggunakan quad shadow-nya lagi secara defensif. Nggak bisa di defense, inner turret di bagian mid lane-nya bisa dihilangkan juga. Seakan membalikan telapak tangan Blacklist Internasional. Di awal mereka sangat-sangat terpuruk sampai di turtle yang kedua, tapi ya melewati 1 atau 2 teamfight mereka membalikan keadaannya. Sekarang vision yang dimiliki oleh Lazy Esports sangat-sangat minim. Mereka nggak bisa sembarangan, bahkan mereka tuh nggak punya cara untuk tumbangin ke arah JM Pinkman. Yep. Nggak ada, kecuali dari Faramis. Tapi masalahnya dari tadi glue-nya jarang banget split-split. Dia bener-bener maksimalin ya slam-slamnya, yang bener-bener ngezoning aja. Dan itu yang bakal menjadi mimpi buruk banget untuk Lazy Esports. Yes, itu hold resource yang apik sih jujur ya dari Pinkman. Dan bisa dibilang permainan dinamis dari Blacklist yang membuat akhirnya mereka ngejawab nih dengan adanya hero landing. Memang mereka nggak bisa maksimalin karya eliminasi, tapi dengan punya power landing yang bisa mereka pegang, yang ngebuat akhirnya Blacklist tidak menguasai objektif netral. Lord sudah mulai dibuka, tapi nampaknya Lazy Esports tidak tinggal diam. Mereka coba untuk memaksa masuk walaupun Red Repulsions yang on point coming from MP buat akhirnya Lord dan X di take over oleh pemain-pemain dari Blacklist Internasional. Walaupun nyawa akan menjadi ganjaran dan pertukarannya ke karena double kill disecure begitu saja oleh seorang James Banks. Wow, terlalu overcommit lagi bisa dibilang Blacklist. Mereka udah dapetin Lordnya. Mereka sadar outplay nggak ada di sana, outplaynya ada di bagian bawah. Tapi mereka paksa team fight-nya sehingga 3 member sekarang yang tumbang. Lord yang diambil bakal menjadi free Lord juga, bisa langsung di-clear secara cepat. Bahkan kerugian yang diterima oleh Blacklist Internasional, inner turret-nya hilang di area mid lane. Wow, ini Lord advantage yang pasif ya, karena jujur Blacklist mereka mulai harus memperhatikan lagi dari serangannya mereka bawah, di mana item builds yang terlihat Heptasis Malefic Roar juga udah mulai di tangan nih, yang membuat James Punk sejauh ini posisinya benar-benar belum tersentuh juga. Ditambah lagi dia bawa karya Warcry, ada tambahan 8% damage setiap basic
attack dan damage yang dimaksimalkan ya di 3 kali. 6 detik lumayan sih. Dan nggak ada yang bisa megangin ke area sosok James sejauh ini. Yang pasti shadow kill-nya udah ada di efek Warcry ya. Kalau dia pakai combo yang betul. Tapi agak sedikit beda ya. Kalau gua compare sedikit nih dengan user Hayabusa juga yang memang mungkin bisa jadi idola untuk sekarang, King Kong. Yep. King Kong kalau main Haya itu bener-bener dependent banget sama cooldown reduction. Jadi kayak endless battle War X, tapi ya ada teamfight juga. Jam ngebuka posisinya di bagian depan, split yang sudah digunakan juga. Apakah Shadow Kill bakal dikomit? Tapi membeli waktu dengan cukup lama. Bahkan Revitalize yang digunakan juga membalikan keadaan kali ini. Masih ada Netherrealm. Harus dikit hati-hati. MP bisa mundur sepertinya. Tidak, MP menjadi korban namun free hit. Kali ini Outplay yang bisa membalikan lagi keadaannya. Chow bilang 2 member dari Lazy ditukar dengan 2 member dari Blacklist International. Wow, tim fight intens dipertontonkan dari kedua belah tim. Dan nampaknya dengan bantuan dari Chow yang masih memiliki pasif, dia mampu untuk kembali untuk ready to fight lagi di area lini pertahanan. Dan posisi tim fight yang tidak begitu maksimal membuat MP harus hilang. Dan setidaknya first from the oven juga James yang baru dibahas bisa dijawab nih oleh teman-teman dari Blacklist. Dan Lord Advantage minus ya untuk Blacklist International. Jelas ya. Tadi memang ya nggak dapat apa-apa Lordnya, malah dapat rugi doang. Yep. Hati-hati. Itu dia piercing damage yang diberikan juga. Itu udah bikin itu Chow loh, bayangin itu Pakbet loh. Kena 2 doang kan. Apalagi dengan attack speed yang secepat itu juga kan. Makanya lumayan bahaya. Dan positioning dari Outplay tadi bagus banget. Dia benar-benar free hit. Walaupun nggak bisa terus-terusan ngasih damage ya. Karena selalu dimata-matai juga nih dengan adanya Pakbet, dengan adanya Dare, belum lagi dengan James yang bisa langsung lompatin bagian depannya, skip depannya langsung ke belakang. Kayaknya tetap nggak boleh ngehit lama-lama deh dari Outplay-nya. Asli sih, Outplay di sini benar-benar masih harus memaksimalkan posisinya ya, karena James Max ini masih menjadi weakness point juga untuk damage dari asasinya juga. Sky Pisser sudah di tangan Haji, sedangkan Another Lord-nya sudah mulai muncul. Harusnya ini Lord kedua yang bakal menjadi perebutan bagi kedua belah tim. James juga sudah mulai membekali dirinya dengan adanya Blood of Despair dan permainan 4-1. Ini dia landing. Permainan sudah mulai dilakukan oleh Blacklist International, sedangkan Pigman sudah mulai memegang ke area Dare. EOG-nya udah mulai dibuka. Terpantau ada satu resource yang tertrigger dari Netherrealm yang dibuka begitu saja oleh seorang Chow. Dan nampaknya kali ini satu pemain Pakbet yang harus terkikis. Tapi di waktu yang tepat Shadow Kill dari seorang James mampu untuk mempanis karya MP. Tidak ada pepegang retribusi dari Blacklist International. Bahkan perbedaan kuantitas membuat akhirnya Lord terbuka lebar bagi Lazy Esports. Memilih mundur sepertinya Blacklist, mereka nggak punya banyak pilihan. Memberikan Lord untuk Lazy Esports sekarang adalah opsi terbaik. Dan yes, free Lord tanpa adanya gangguan. Hilangnya MP, Shadow Kill yang sangat-sangat tepat tadi dari James. What Shadow pas banget kena masuk tadi ke badannya MP, yang pasti damage-nya akan cukup juga. Warxizo, wah ini optional item yang bagus sebenarnya. Kenapa Warx ya memang nggak dapetin full dari stacknya lah dari Warx ya, tapi dia butuh tur damage. Apalagi lawannya Glue dan Gatot Kaca, makanya dia bikin ke arah Warx. Yap, ini 2 frontliner yang perlu ditembus untuk sosok output damage besar dari Lazy Esports. Sedangkan apakah ini Lord Advantage yang akan menuai banyak profit? Karena nampaknya sudah mulai dikawal oleh pemain-pemain dari Lazy Esports. Dan lihat bagaimana Pakbet memberikan teori ancaman dengan Shenpao-nya. Dan sejauh mata memandang Blacklist International memberikan penanganan ketat. Walaupun base di arah mid lane berhasil mereka tembus. Nampaknya masih coba untuk ditarik ulur saja. Respect dengan adanya defensive manuver yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Berhasil diusir, tapi seenggaknya ya kabar baik untuk Lazy Esports. Mereka dapetin lah ya satu best turret di bagian tengah, menjadi harga yang lumayan mahal dari kondisi undernya mereka. Namun Konsil sepertinya tidak berhenti di sana karena Pakbet mencari space. Untungnya masih bisa terhambat lagi dan MP berhasil mengusir mundur juga teman-teman dari Lazy Esports. Iya, masih tarik ulur dulu, lebih sabar lagi juga dari Lazy. Karena setidaknya ini jadi advantage yang mahal juga ya untuk pemain-pemain Lazy ngambil ke area mid lane base-nya. Sedangkan memasuki menit 15 udah mulai terpantau hampir road to full pack item juga dari masing-masing kedua belah tim. Dimana untuk Moskovnya juga udah full pack ya. Malefic Gun menjadi item terakhir di WON sosok Outplay. Oke. Kayaknya udah ada WON gini targetnya memang udah benar ke Joy sih. Masalahnya Joy-nya juga ada Winter. Ini dia, kemana kah Shadow Kill dari James? Ini benar-benar harus pilihan yang paling tepat karena itemnya juga dia menggunakan 3 item penetrasi tadi kan di awal, kayak kita ngelihat dengan Heptasis dengan Malefic, make sure damage-nya cukup.
Hampir saja tadi Dead Sonatanya dapetin ke arah purple buff. Cuma reset kembali ya, reset kembali dari game. Dan ini tetap bakal jadi everybody game. Siapapun bisa menang. Yoji, Flicker bahkan mau gak mau harus digunakan secara defensif. Ya nggak ada Shinpo lagi tadi soalnya. Yes, dan setidaknya udah ada torehan angka di beberapa detik itu akan muncul ya untuk target-target combo yang bisa dibawa oleh Pak Bet juga. Dan Blacklist International sudah mulai kembali berani keluar dari zona nyaman mereka ya, walaupun produktivitasnya hanya sebatas ini nih, nggak bisa sejauh itu lagi nih posisi outlane, mainin ke area landing jauhnya. Iya. Mungkin kalau sekarang landing jauh bakal menjadi tempat yang bisa dibilang sarang dari misplay gitu kan. Sarang dari sesuatu yang bisa bikin game ini berakhir bahkan. Siapapun. Apalagi gue lebih ke lazy yang akan berat banget nih. Ngomongin landing jauh juga, Moskov udah pasti unggul sekarang lawan Hayabusa. Shadow Kill yang sekarang kan terlalu cepat, jadi kayak Wind of Nature itu cukup untuk memberi waktu. Dan satu member Pak Bet ternyata immortalnya berhasil dipecahkan juga. Dan tidak ada Pak Bet untuk 40 detik ke depan. Wah, itu dia damage spike yang dihasilkan oleh Outplay. Dengan basic attack-nya mampu untuk menyayat Pak Bet yang terbalut immortality. Perbedaan kuantiti terpantau jelas, sedangkan Blacklist memancing keributan dengan adanya Lord yang sudah mulai kembali di poking. Di posisi yang begitu ready, MP maju ke depan dengan adanya satu buah sayatan dari Rhythm of Joy. Dan juga 3 pemain hilang begitu saja, dan nampaknya akan menjadi 4 pemain karena double kill di-secure oleh seorang Haji, menyisakan James seorang. Tapi nampaknya bagaimana MP sudah menunggu hingga triple kill, berhasil di-secure begitu saja, dan wipe out diciptakan oleh Blacklist International. Chove yang kembali respawn dengan pasif tadi ya, yang membuat dia kembali ke lane of down. Tapi ya hanya berdua berarti sekarang Chove dan Pak Bet. Mampukah mereka untuk menahan gempuran dari Blacklist International? Mereka akan masuk lewat bottom lane, di mana satu katapult juga masih ada di bagian bottom lane. Masuk lagi dari MP. Rhythm of Joy, mampukah mereka untuk lost gamenya? Bermain dengan Jet Kundu, fokus ke objektif saja, gak peduli apapun. Dan Blacklist bisa membalikan keadaan. Blacklist take the match one. Wow, match point finally berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Blacklist International dan memaksa pemain-pemain dari Lazy Esports kembali lebih tryhard lagi di area lower bracket nanti dengan kemenangan yang cukup dramatis dari Blacklist. Ya, sempat tertinggal di game yang pertama, tapi nggak jadi masalah karena mereka bisa membalikkan lagi di game mereka yang kedua, menyamakan kedudukan terlebih dahulu pastinya.